Selamat datang di episode ke-102,0 atau 102.0, sebuah review no spoiler dari film berjudul Wonder Woman 1984. Dan mungkin kalau lu bertanya-tanya kenapa gue nge-review film ini sendiri, nggak sama istri gue tercinta, Cindy, itu adalah karena kita akan ngomongin Wonder Woman dan Gal Gadot. Jadi agar bisa lebih leluasa begitu. Agar tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Langsung saja, Wonder Woman 1984 atau WW84 adalah sebuah film tahun 2020 asal Amerika bergenre superhero berdasarkan karakter dari DC Comics bernama sama yaitu Wonder Woman dan merupakan sequel atau kelanjutan dari film tahun 2017 berjudul sama Wonder Woman. Film ini merupakan film ke-9 dalam DC Extended Universe. Jadi kalau ada MCU, Marvel Cinematic Universe, ini ada DCEU, DC Extended Universe. Film ini disutradarai oleh sutradara wanita, karena ini superhero wanita ya, Patty Jenkins, yang juga menyutradarai film pertama. Dan dia juga menulis skripnya bersama Geoff Johns dan David Callahan berdasarkan cerita yang idenya dari Johns, yaitu Geoff Johns, dan Jenkins, yaitu Patty Jenkins. Dibintangi masih sama Gal Gadot sebagai Diana Prince atau Wonder Woman, juga Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, dan Connie Nielsen. Mungkin ada yang bertanya, kok Chris Pine ada lagi? Padahal di film pertama sudah gitu. Jadi ini gue rasa bukan spoiler ya. Jadi udah ketahuan bahwa karena suatu hal si Chris Pine atau di sini berperan sebagai Steve Trevor, seorang pilot yang merupakan love interest dari Wonder Woman, kembali lagi. Nah, karena apa dia bisa kembali lagi? Silakan nonton Wonder Woman atau mungkin nanti nonton review full spoiler ya. Kalau berminat nonton review full spoiler seluruh jalan cerita Wonder Woman 1984, komen ya. Jadi ceritanya sendiri bersetting di tahun 1984. Kalau Wonder Woman pertama itu kan settingnya di Perang Dunia Pertama ya, 1914 sampai 1918 kalau tidak salah. Jadi ini di 1984 ketika Perang Dingin atau Cold War. Ceritanya sendiri mengikuti Wonder Woman atau Diana dan kesulitannya atau struggle-nya kehilangan cinta terdahulunya, yaitu Steve Trevor yang dibintangi oleh Chris Pine, di mana dia selanjutnya menghadapi musuh baru yaitu Maxwell Lord dan Cheetah. Ya ini di Wikipedia terlalu pendek ya. Jadi plotnya kalau menurut Rotten Tomatoes ya, gue bacakan, Diana Prince hidup tersembunyi di antara para manusia yang bisa mati. Diana Prince lives quietly among mortals. Nah, gimana tuh? Lo ceritakan. Jadi Diana Prince hidup di antara manusia biasa gitu ya. Dimana di tahun 1980-an ini digambarkan bahwa tahun 1980-an itu modern. Padahal kita nonton di tahun 2020 ya. Jadi ceritanya di tahun 80-an ini segala sesuatu teknologi sudah begitu maju gitu kalau dibandingkan film pertama kan. Jadi begitu vibrant, begitu sleek, begitu bahasanya di Movie Info Rotten Tomatoes ya. Sebuah era di mana manusia itu bekerja atau bergerak dengan impian memiliki segalanya. Walaupun si Wonder Woman atau Diana Prince ini punya kekuatan yang super, kekuatan luar biasa. Dia hidup secara low profile, bekerja sebagai seorang arkeologis gitu ya, antropologis, arkeologis gitu, sebagai kurator dari artefak-artefak kuno, dan juga hanya menggunakan kekuatan supernya untuk membantu orang lain secara spontan dan tersembunyi. Tapi sesuatu akhirnya terjadi sehingga Diana atau Wonder Woman ini harus mengeluarkan semua kekuatan, kebijaksanaan, dan keberaniannya. Waduh, bahasanya jualan banget ya. But soon Diana will have to master all of her strength, wisdom, and courage. Ketika dia menemukan dirinya menghadapi Maxwell Lord dan Cheetah. Cheetah ini sendiri adalah seorang penjahat wanita, villainess,
who possess superhuman strength and agility, yang memiliki kekuatan super berupa tenaga atau kekuatan dan kecepatan. Cheetah seperti namanya ya. Jadi seperti biasa di abis nonton ini langsung to the point, bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak. Wonder Woman 1984 sendiri bisa ditonton di bioskop mulai sejak minggu lalu, jadi gue agak telat ya, sorry. Dan juga bisa ditonton di HBO Max kalau lu berlangganan mulai tanggal 25 Desember atau pada hari Natal. To the point, film ini tentu aja film yang bagus, film yang populis dan layak ditonton. Apalagi sekarang rata-rata bioskop ada potongan harga, ada diskon gitu ya. Di bioskop tempat gue sendiri biasa nonton 50.000 jadi 35.000, dan ada diskon untuk pembelian tiket kedua. Tidak usah disebut franchise bioskopnya apa, lu cari sendiri ya. Tapi rata-rata semua ada promo. Jadi ya namanya kalau lu suka film, apalagi lu suka superhero, film ini adalah film yang sangat layak ditonton. Baik lu sebagai pencinta film maupun lu sebagai orang mortal, sebagai orang biasa, ini adalah film yang menghibur, film yang populis yang akan menyenangkan banyak orang. Ya intinya sih seperti itu. Jadi layak ditonton, sangat direkomendasikan. Gue sendiri nonton ini kedua kali setelah pandemi. Dalam arti setelah 8 bulan nggak nonton, kan gue nonton pertama film Myanmar tuh ya, The Mother. Nah ini gue nonton di studio yang speakernya gue rasa lebih proper ya, Dolby 360 atau apa gitu. Jadi ini action juga, jadi feel nontonnya sendiri gue lebih dapat daripada film sebelumnya yang pertama kali gue nonton setelah pandemi gitu. Jadi ini adalah pengalaman yang mengasihkan. Selain memang filmnya bagus juga. Jadi kalau bintang-bintangnya tadi kan udah jelas ya, di sini Gal Gadot sebagai Wonder Woman atau Diana Prince, Chris Pine sebagai Steve Trevor, dan yang muncul sebagai villain adalah Kristen Wiig ya, yang biasanya main komedi. Di sini dia main setengah komedi setengah serius. Nah ini jadi Barbara Minerva yang lalu menjadi villainess-nya dari Wonder Woman, dimana karakter penjahatnya di sini namanya Cheetah, menyerupai ya seperti namanya Cheetah, macan tutul ya. Lu tau macan tutul? Kalau nggak tahu lu pasti pernah makan Cheetos, ya itu macan tutul ya. Juga ada villain lain, gue nggak tahu sebenarnya villain yang utama yang mana ya, tapi villainnya dua gitu ya. Itu diperankan oleh Pedro Pascal sebagai Max Lord atau Maxwell Lord. Lalu masuk ke sisi positif maupun negatif dari Wonder Woman. Sisi positifnya adalah film ini adalah film yang populis, film populer ya. Ratingnya sendiri aja, rating usianya, sensornya gitu ya, 13 tahun gitu. Jadi bisa dinikmati berbagai kalangan, itu jelas positifnya. Bisa ditonton oleh ABG ya, mungkin nggak sampai anak-anak gitu ya, ABG. Karena mungkin untuk anak-anak pakai Wonder Woman terlalu terbuka, gue nggak ngerti ya. Ini kalau ada tradisi-tradisi suku maupun agama tertentu, bisa jadi ini dianggap terlalu vulgar ya, tapi itu kan negatif ya. Anyway, ya maksudnya rating 13 tahun itu kan cocok untuk tonton ABG sampai orang dewasa gitu ya. Lalu actionnya cukup menyenangkan. Di sini dramanya dapet, actionnya ya so-so lah lumayan gitu kan. Sebagaimana layaknya sebuah film superhero gitu. Drama percintaannya ada mengulik sisi kemanusiaan, dalam arti banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Ada pesan tentang feminisme, kekuatan wanita, tentang kemanusiaan, kemiskinan juga ada ya, seksisme, gender gitu. Jadi bagaimana juga ada pesan apa ya, pesan tentang orang yang terpinggirkan, yang tidak pernah diperhatikan, dikontraskan dengan seseorang yang ceritanya memiliki segalanya kayak gitu. Jadi banyak banget yang mau disampaikan di film ini gitu. Maksudnya sebagai sebuah film, gua rasa untuk masyarakat umum itu akan menjadi sesuatu yang baik, dalam arti banyak yang bisa lo ambil gitu ya, selain dari sisi funnya Wonder Woman ini sendiri. Nah kalau sisi negatif ya menurut gua adalah kembali lagi
sebagai sebuah film populer itu menjadi dua mata pedang atau pisau gitu ya. Di satu sisi dia akan mudah diterima banyak orang, tapi di satu sisi kalau lu udah banyak nonton film, ini akan menjadi film yang sangat biasa, film superhero yang sangat biasa, yang jalan ceritanya udah bukan basi-basi lagi gitu ya, udah ya semua film superhero hampir semua itu kayak gitu, ada sesuatu yang mengancam dunia, walaupun ancamannya mungkin berbeda, dia harus melakukan sesuatu, dia harus mengorbankan sesuatu untuk menyelamatkan dunia, dan akhirnya dia menyelamatkan dunia kayak gitu. Jadi polanya sendiri boleh dibilang udah banyak banget, meskipun kadang mungkin gue nggak tahu agak sulit mengeksplorasi film superhero mungkin ya kalau kita boleh membela sedikit gitu. Tapi bagi sinetfil, orang yang udah sering nonton film, bisa jadi itu akan menjadi sesuatu yang repetitif. Juga memberikan banyak pesan, di satu sisi itu bisa subtle, tapi karena dia adalah film yang populer, bisa juga terkesan preachy. Banyak hal yang tidak show tapi tell. Dalam arti kalau lo mau menyampaikan sebuah pesan, ada yang dikasih lihat gitu, kayak tokohnya ini mengalami kesulitan apa. Bahkan ada pesan-pesan tentang KDRT gitu ya, keluarga gitu, child abuse pun ada gitu ya. Ada yang di show gitu, tapi ada juga yang diomongin. Jadi disebutkan gitu. Terutama tentang keindahan dunia ya. Nanti kalau lu seandainya lu nonton, lu akan oh ini maksudnya gitu. Ada pesan-pesan tertentu yang tidak show tapi tell. Jadi terlalu bisa jadi terasa agak sedikit mengkhotbahi atau terlalu preachy gitu. Sama mungkin kalau agak mau dicari sedikit, kekurangannya adalah kurang action ya. Mungkin kalau filmnya superhero lain ada yang lebih action, tapi jujur aja agak minor sih kekurangan dari film Wonder Woman ini sendiri. Secara sebuah film sangat mudah untuk disukai dan diminati. Di Rotten Tomatoes juga dapat nilai yang oke, 81%. Walaupun menurut Rotten Tomatoes lebih rendah daripada film pertamanya. Banyak yang bilang ini lebih bagus, tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Kalau menurut gue ini kembali lagi ke selera. Bisa jadi ini lebih bagus karena banyak yang bilang ini lebih action, walaupun menurut gue actionnya masih kurang ya. Tapi kalau selera lu sebaliknya, bisa jadi lu merasa justru film pertama lebih bagus. Ya, selain itu mungkin di sini banyak mengulik sisi kemanusiaan dari sisi manusia dari Wonder Woman. Dia itu manusia bukan sih? Ya pokoknya gitulah ya. Sisi kemanusiaan dari dia, bahkan ada tentang sedikit potongan masa kecilnya yang menurut gue sebenarnya udah agak biasa memulai film action atau superhero dengan sesuatu yang seru gitu. Tapi di sini dia menyajikan sesuatu yang agak beda, yang agak agak unyu gitu, agak menyenangkan gitu, lebih menyenangkan. Jadi dari awal aja memang cukup engaging. Tapi sayangnya menurut gue, setelah adegan-adegan awal, film ini agak sedikit terasa draggy. Agak sebagai sebuah film superhero atau action agak ada bagian yang agak ngantuk, agak lambat. Ya tapi itu cukup minor lah. Jadi gue tetap merekomendasikan ya, kalau lu tidak mau ketinggalan pop culture gitu ya, tentu aja lu harus nonton film ini. Dan setelah pandemi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, gue rasa adalah pengalaman yang sangat menyenangkan untuk nonton lagi di bioskop. Dan juga nggak setiap saat lo punya film yang bisa nonton Gal Gadot di layar besar gitu ya. Kecantikannya ya kan, kerenannya ketika menjadi Wonder Woman itu semakin terpancar di layar bioskop. Apalagi kalau mungkin lo di deket lo ada IMAX ya, nonton di IMAX ya. Jadi untuk Wonder Woman 1984 gue akan memberikan nilai 79 dari 100. Jadi film yang bagus, tapi tidak istimewa. Gue tidak bisa memberikan sampai 80 atau seperti Rotten Tomatoes 81% ya. Menurut gue masih banyak yang bisa diperbaiki, masih banyak yang bisa membuat dia lebih dalam daripada hanya sekedar populer. Itu aja
yang bisa gue sampaikan untuk review no spoiler dari Wonder Woman 1984. Kalau pengen review full spoiler, full alur ceritanya, komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang suka Wonder Woman, suka superhero, suka Gal Gadot. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar lu bisa selalu tahu kapan aja ada video terbaru di Lian Channel atau Lian, ya, gitu ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.